Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 rumah di Kecamatan Sidoharjo, Sragen, ludes terbakar. Tuai polemik dan kritik, pemasangan catra pada stupa utama Candi Borobudur ditunda. Pohon pisang di Klaten menjadi perhatian warga karena tandannya tumbuh dari tengah batang. Di Klaten ada pohon pisang unik yang mencuri perhatian warga. Jika biasanya tandan pisang tumbuh di puncak pohon, kali ini berbeda sebab tandan pisang itu muncul dari tengah batang pisang. Jika biasanya tandan pisang tumbuh di atas pohon, lain halnya dengan pohon pisang yang ada di Kujon Ceper, Klaten ini. Tandan pisang tumbuh di lokasi yang tak umum, yakni di bagian tengah batang pohon. Ya termasuk langka, ini unik gitu. Unik, kenapa bisa tumbuhnya itu begitu, itu tidak sewajarnya. Pada penasaran membuktikan sendiri itu, oh ternyata benar itu keluar dari tengah batangnya gitu, tidak seperti umumnya kan dari atas, itu kan dari tengah gitu. Fenomena tak biasa ini menarik perhatian warga. Mereka pun datang untuk melihat seperti apa rupa tandan pisang yang tumbuh dari batang pohon. Beberapa dari mereka sampai mengabadikan kejadian ini dengan ponsel. Tadi dapat info warga, katanya ada pisang unik. Itu terus saya cek ternyata benar. Uniknya seperti apa, Mas? Dari itu tandan pisang itu muncul dari batangnya. Tandan pisang yang muncul pada bagian tengah pohon tersebut diketahui sekitar 3 minggu terakhir. Pemilik pohon akan membiarkan buah pisang hingga matang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Puluhan ibu rumah tangga di Kabupaten Tegal mengikuti pelatihan membuat ekoprint. Tujuannya pelatihan itu agar para ibu rumah tangga memiliki keterampilan untuk membuka usaha mandiri sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. 60 ibu rumah tangga mengikuti pelatihan membuat ekoprint. Seni mencetak dedaunan pada kain ini tidak menggunakan bahan kimia tetapi bahan alami. Proses ekoprint yang dilatih mulai dari pewarnaan dengan batang pohon tinggi dan mahoni, teknik pewarnaan kain serta cara mencetak dedaunan pada kain yang telah diberi warna. Ekoprint itu adalah seni Pak mencetak dedaunan menggunakan pewarna alam dengan motif yang tentunya tidak akan sama satu dengan yang lainnya Bapak. Untuk perbedaannya kembali adalah ketika kita menggunakan ekoprint itu tentunya dengan bahan-bahan pewarna alam Pak. Bahan warna alam dengan kain juga berserat alam, dengan juga motifnya menggunakan dedaunan Pak dari alam juga. Kegiatan kolaborasi BUMN, PNM, dan Bank Indonesia ini menyasar kelompok batik subsisten dengan peserta nasabah mekar di wilayah Kabupaten Tegal. Tujuannya agar peserta bisa membuka usaha mandiri sehingga naik kelas dari keterampilan yang diberi. Secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Kami ingin mendampingi sampai pengrajin batik ini naik kelas, kemudian produknya bisa didiversifikasi, lebih menarik secara kualitas sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik. Nantinya untuk pemasaran produk ekoprint akan menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tegal. Saat ini ekoprint banyak diminati karena motifnya yang unik dengan tampilan corak alami. Ekoprint juga mampu bersaing dengan batik tulis atau batik cap karena harganya dibanderol dari 200 hingga 300 ribu rupiah per potong. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Anda sedang berada di Banyumas.
jika ia sempatkan diri Anda mampir di sebuah kafe yang ada di tengah hutan pinus. Kafe ini menyajikan berbagai menu makanan berbahan dasar daging sapi. Cocok untuk disantap di tengah sejuknya kawasan hutan Baturaden. Ingin makan mewah di tengah hutan pinus? Nah, bisa kok. Terletak di lereng Gunung Slamet, kawasan wisata Baturaden, Banyumas. Ada kafe yang menyajikan berbagai macam makanan berbahan dasar daging sapi. Letaknya di tengah-tengah hutan pinus dan memberikan suasana yang berbeda bagi pengunjung. Bayangin aja nih, bisa makan nasi goreng sapi hingga stik mercon sapi di tengah kesejukan hutan pinus. Tentunya sembari menunggu makanan jadi, pengunjung bisa berkeliling di sekitar kafe yang asri dengan pohon pinus. Untuk view-nya di Masapi juga kita menyuguhkan view yang bagus. Di tengah alam ya? Iya betul, ada di tengah-tengah pepohonan rindang. Terus Pokoknya untuk memanjakan kalian di sini. Pengelola kafe sengaja menyajikan berbagai macam makanan dengan olahan daging sapi. Daging merah cocok dengan hawa dingin di lereng gunung karena cenderung memberikan rasa hangat saat menyantapnya. Ini saya biasa makan di sini, biasa makan nasi goreng. Cuman yang di sini spesialnya itu ada steak tenderloinnya. Jadi rasanya perpaduannya itu benar-benar nikmat, enak. Untuk harga menu makanan dagingnya cukup bervariatif, mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000 per porsi. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kali ini Anda akan kami ajak melihat aksi wisatawan mancanegara menyeberangi sungai dengan sutas tali di lereng Gunung Merapi, Klaten. Saat beraksi, mereka didampingi oleh komunitas Highland asal Yogyakarta. Kawasan Gunung Merapi, tepatnya Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, menjadi lokasi pilihan olahraga ekstrim, highland, dan slackline. Pada Sabtu kemarin, beberapa komunitas dan turis asing datang untuk berjalan meniti tali menyeberangi sungai. Sebelum aksi dilakukan, satu tali pokok dan pengaman diikat pada batang pohon pinus di posisi barat dan timur Kali Talang. Ada 3 trek yang dibuat dengan panjang lintasan yang berbeda. Ada yang panjangnya hanya 35 meter, 80 meter, dan terpanjang 170 meter dengan ketinggian lintasan yang juga berbeda. Di awal posisi, peserta duduk mencari keseimbangan. Setelah yakin, satu kaki dipijakan di atas tali untuk berdiri, mencari keseimbangan. Ada yang beberapa kali mencoba berdiri dan mulai berjalan namun gagal. Alhasil, tubuhnya terjungkal dan bergelantung di atas sungai. Mungkin itu 80 meter. Ya, kira-kira. Dan itu 40. Maybe. Ya. Biasanya aku takut sekali. Especially at the first stand up. Pertama berdiri. Lokasi ini dipilih karena memiliki pemandangan yang bagus, yaitu berlatar Gunung Merapi. Sebelumnya kegiatan ini juga pernah digelar di Ngelanggeran, Yogyakarta. Risna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.